Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penelitian komparatif. Saya, Wulan Fajriani, akan menjelaskan perihal pengertian, tujuan, serta prosedur dari penelitian komparatif. Yang pertama, ada pengertian penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif ini bersifat ex post facto atau kegiatan ini sudah dilakukan sebelumnya dan kita hanya mengambil datanya saja. Ex post facto sebagai metode penelitian menunjuk kepada perlakuan atau manipulasi variabel bebas X yang telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu memberikan perlakuan lagi, tinggal melihat efeknya pada variabel terikat. Jadi, penelitian komparatif bersifat ex post facto ini termasuk ke dalam penelitian komparatif deskriptif kuantitatif karena memiliki variabel bebas dan terikat. Untuk penelitian komparatif deskriptif kualitatif itu tidak menggunakan variabel bebas maupun terikat, jadi hanya membandingkan saja. Yang kedua ada tujuan penelitian komparatif. Yang pertama, membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, dapat menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Yang terakhir atau yang keempat ini, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Selanjutnya ada prosedur penelitian komparatif. Prosedur yang pertama yaitu menentukan permasalahan penelitian atau menentukan masalah penelitian. Yang kedua, penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Yang ketiga, atau yang paling penting dalam penelitian komparatif itu yaitu adanya pemilihan kelompok pembanding atau ada yang dibandingkan dalam kelompok tersebut. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Teknik yang digunakan sebagai analisis data dalam penelitian komparatif ini yaitu menggunakan teknik statistik. Mengapa menggunakan teknik statistik? Karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian komparatif deskriptif kuantitatif, jadi memerlukan teknik statistik. Untuk penelitian komparatif deskriptif kualitatif itu tidak memerlukan teknik statistik karena hanya membandingkan saja, tidak perlu adanya hitung-hitungan statistik. Nah, lanjut ya. Untuk teknik statistik ini, yang pertama, apabila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik binomial dan chi kuadrat satu sampel. Yang kedua, apabila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik Rantes. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan tes satu sampel. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, sekarang kita bahas desain penelitian komparatif. Menurut buku Froenkel, desain penelitian komparatif itu bisa dibagi menjadi dua. Ada desain penelitian komparatif
untuk deskriptif kuantitatif, dan yang kedua desain penelitian komparatif deskriptif kualitatif. Yang pertama, untuk penelitian komparatif deskriptif kuantitatif ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat sebagai datanya. Nah, si datanya ini hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian ex post facto yang akhirnya dianalisislah data tersebut menggunakan analisis statistik. Sedangkan yang kedua ada penelitian deskriptif kualitatif. Nah, deskriptif kualitatif ini hanya membandingkan dua hal atau dua fenomena yang terjadi. Jadi kita hanya mencari perbedaan dan persamaan dari dua hal dan dua fenomena ini. Nah, di sini ada contoh desain penelitian untuk deskriptif kuantitatif. Nah, di sini desainnya ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok pertama dan kelompok kedua. Lalu ada variabel bebas dan ada variabel terikatnya. Nah, kelompok pertama dan kelompok kedua yang membedakannya itu hanya variabel bebasnya saja. Cek di sini itu adalah comparison, yang artinya perbandingan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penelitian komparatif itu adalah sebuah penelitian perbandingan ya, konsepnya perbandingan. Lalu O ini adalah objek. Nah, contohnya pada penelitian ini. Di sini sudah ada desain penelitian. Di sini variabel bebas dari kelompok satunya adalah bahasa Indonesia, sedangkan variabel bebas dari kelompok duanya adalah bahasa Melayu, dan objeknya adalah mahasiswa BIPA. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana variabel bebasnya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi sebuah perbandingan bagaimana ketika kedua bahasa ini dijadikan bahan ajar untuk mahasiswa BIPA. Seperti itu. Nah, ini untuk desain penelitian kuantitatif. Lalu untuk desain penelitian kualitatif itu karena hanya membandingkan dua hal dan mencari persamaan juga perbedaannya, tidak ada format khusus untuk membuat tabel atau desain seperti ini. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari penelitian komparatif. Kelebihannya itu yang pertama, penelitian komparatif dapat menjadi alternatif apabila metode eksperimental tidak mungkin dilakukan. Lalu yang kedua, informasi yang didapatkan dari penelitian komparatif itu bisa bermanfaat untuk mengenal hakikat sebuah fenomena. Misalnya apa yang berasal dari apa, atau apa di bawah kondisi apa yang mempengaruhi apa, dan lain sebagainya. Lalu kelebihan yang ketiga, yaitu dapat memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan secara parsial. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, kelemahan desain penelitian komparatif itu tidak ada kontrol terhadap variabel bebas. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa dalam kebanyakan penelitian komparatif itu menggunakan deskriptif kualitatif. Jadi tidak menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas dan variabel terikatnya ini tidak dapat kita kontrol. Kita hanya bisa melihat data-data dari penelitian yang sudah ada lalu membandingkannya. Lalu kelemahan yang kedua, kesulitan menentukan faktor penyebab karena faktor penyebab bukanlah faktor tunggal. Nah, kembali lagi ke yang tadi bahwa di penelitian ini konsepnya itu hanya sebagai sebuah perbandingan. Jadi kita tidak bisa mengetahui faktor-faktor apa saja sebenarnya yang mempengaruhi fenomena A dan fenomena B, sebab akibatnya itu seperti apa. Itu banyak faktor, jadi sebuah permasalahan yang kompleks gitu. Lalu yang ketiga, fenomena tidak hanya merupakan sebab akibat dari sebab-sebab ganda. Nah, selanjutnya ada penelitian, tepatnya tesis yang sudah kelompok kami cari, yang selanjutnya akan dijabarkan oleh Tuti. Selanjutnya adalah contoh penelitian. Kelompok kami menemukan contoh penelitian yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Indonesia dalam tesis yang berjudul Analisis Komparatif Kosakata Bahasa Melayu Patani dengan Kosakata Bahasa Indonesia, serta pemanfaatannya sebagai alternatif bahan ajar BIPA.
Tesis ini ditulis oleh Asma Waekaji pada tahun 2018. Untuk merumuskan instrumen penelitian, peneliti menggunakan daftar kosakata Swades. Nah, daftar kosakata Swades ini merupakan daftar kosakata yang menjadi konsep dasar dalam pengembangan bahasa untuk tujuan linguistik historis komparatif. Nah, daftar ini biasanya digunakan untuk melihat kekerabatan dari dua bahasa yang berbeda. Lalu disusunlah beberapa tabel yang dengan klasifikasi tertentu, yaitu kemiripan, perbedaan, dan persamaan kosakata dalam bahasa Melayu Patani dan bahasa Indonesia. Dengan melewati beberapa proses. Yang pertama, ada proses sinonim, yaitu proses analisis kosakata yang memiliki bentuk berbeda namun makna yang sama. Yang kedua, ada proses homonim, yaitu kebalikan dari sinonim. Kosakatanya memiliki bentuk yang sama namun maknanya berbeda. Yang ketiga, ada proses morfofonemik, yaitu penambahan, penghilangan atau pelepasan dan perubahan fonem yang membentuk kosakata. Dan yang terakhir, ada proses afiksasi, yaitu proses pemberian imbuhan. Lalu untuk analisis datanya sendiri, setelah dikumpulkan data dan diklasifikasi, lalu analisis datanya itu menganalisis keabsahan data dengan metode padan. Nah, metode padan sendiri adalah metode yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Nah, untuk analisis tesis ini sendiri, metode alat penentunya ini adalah verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, kata aktif, dan kata pasif. Nah, secara keseluruhan untuk penelitian untuk tesis ini, prosedur penelitiannya yaitu yang ditemukan. Yang pertama itu penentuan masalahnya itu mencari alternatif bahan ajar BIPA untuk mahasiswa yang berbahasa Melayu Patani, yaitu bahasa yang digunakan di daerah Thailand Selatan. Lalu yang kedua, ada kelompok yang ingin ditelitinya itu bahasa Melayu Patani dengan kelompok pembandingnya itu bahasa Indonesia, agar dimudahkan untuk mempelajari bahasa Indonesianya. Selanjutnya itu pengumpulan data, lalu analisis datanya berupa deskripsi. Untuk tesis ini merupakan tesis yang tidak memiliki variabel karena analisis komparatif ini hanya digunakan untuk membandingkan dan ditarik kesimpulan, sehingga tarikan kesimpulan itu nantinya akan dijadikan sebagai bahan ajar berupa modul untuk pembelajar BIPA. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dapat dilakukan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.